Pedang iblis berbentuk bulan melengkung sepanjang 10 meter dengan bilah hitam pekat muncul dan menyemburkan puluhan ribu cahaya iblis. Makidun memegang pedang iblis raksasa itu, mengangkat kepalanya, melepaskan raungan seperti dewa iblis yang turun ke kata ini. Setelah itu, ia berubah menjadi sekumpulan cahaya iblis dan langsung melesat ke arah Xian. Begitu. Pedang iblis itu menebas, puluhan ribu cahaya iblis yang dahsyat telah menyebabkan fenomena aneh di langit dan bumi, membuat awan dan angin di pulau ini memudar. Bumi bergetar, jurang tak berdasar pun terungkap. Aura iblis tebal seperti tinta yang keluar dari jurang-jurang itu diserap oleh pedang iblis bagaikan air laut hitam dari laut tak berujung yang mengalir deras ke arah Makidun. 5 iblis negatif setinggi 10 zang meraung di sekitar Xian. 5 iblis itu membuka mulut mereka, yang seperti lubang hitam, menelan aura iblis tak berujung yang dalam dari bawah tanah dengan gegabah. Namun, aura iblis itu terlalu banyak sehingga tidak mudah bagi kelima iblis untuk menelan semuanya dalam waktu singkat. Pedang iblis tak terbatas. Pimpin iblis ke dalam tubuh. Makidun meraung, dan sejumlah besar aura iblis dengan liar berbondong-bondong menuju pedang iblis dan Makidun. Aura iblis yang pekat menyerbu ke depan dengan deras dan mengalir ke Makidun, membuat tubuhnya membengkak seketika. Hanya dalam waktu singkat, ia menjadi penghuni iblis setinggi 100 meter. Pedang iblis itu juga 3 kali lebih besar, berubah menjadi pedang iblis sepanjang 300 meter yang mengerikan. Tidak diketahui mengapa pedang iblis tak terbatas, salah satu dari 3 pedang iblis besar di daerah iblis di zaman kuno terpencil, jatuh ke tangan Makidun. Dalam legenda, dikatakan bahwa pedang iblis ini dapat melintasi batas antara dunia yang berbeda. Penghuni iblis yang memegang pedang iblis dapat menarik aura iblis tak terbatas dari daerah iblis, mengubahnya menjadi entitas fisik yang menutupi seluruh tubuh pengguna. Dengan pedang iblis tanpa batas di tangannya, tubuh Makidun ditutupi dengan 100.000 ton aura iblis dan menjadi penghuni iblis raksasa yang tingginya 100 meter. Dalam lolongan dan geraman yang mengguncang bumi, pedang iblis itu seperti gunung yang menebas kepala Xian dengan tajam. Xian berdiri di pulau terpencil, mengangkat kepalanya, menatap pedang iblis yang menutupi seluruh langit sementara mata merahnya yang menyala-nyala bersinar dengan banyak sinar kekejaman. Begitu Xian memicu pikirannya, 5 iblis negatif, yang tingginya lebih dari 10 zang, langsung menunjukkan taring dan cakar mereka lalu membubung ke langit, bergabung untuk melawan pedang iblis tanpa batas. Energi negatif dari 720 titik akupuntur mengalir deras ke 5 iblis negatif. Pada saat yang sama, pada pusaran di perut Xian, aura dingin yang mengguncang bumi langsung menyembur keluar dan dengan cepat menguasai tubuhnya. Aliran kekuatan misterius tiba-tiba menyebar dari tubuhnya, tampaknya mengaduk laut tak berujung. Kolom air sepanjang 100 meter tiba-tiba terbang keluar dari laut di sekitar pulau dan melesat maju. 7 kolom air berkumpul dan mengembun tepat di atas kepala Xian. Percikan-percikan, kekuatan es yang tak terbatas menyusup ke dalam kolom air yang mengembun dan kemudian berubah menjadi kepingan salju belah ketupat besar yang membungkus Xian. Kepingan salju berbentuk belah ketupat itu tampak seperti gunung es yang megah dan spektakuler, yang tingginya puluhan ribu meter, menekan bagian atas kepala Xian. Cahaya dingin meledak dari dalam kepingan salju, dan aura es yang menakutkan menyebar kemana-mana. Krik-krik-krik, dengan kepingan salju itu sebagai pusatnya, seluruh pulau terpencil itu membeku dengan cepat. Kemanapun cahaya dingin itu lewat, semuanya tertutupi oleh bongkahan es yang keras. Hanya dalam sekejap, seluruh pulau menjadi pulau beku di mana tidak ada batu atau bebatuan yang terlihat, kecuali banyak bongkahan es. Bob bob bob, 5 iblis negatif bersama-sama masih tidak dapat menghentikan pedang iblis tak terbatas untuk menebas. Di bawah tekanan mengerikan dari pedang iblis tak terbatas, mereka harus terus mundur. 5 iblis negatif kemudian terbagi menjadi 5 arah, menunjukkan cakar mereka, yang tampak seperti jangkar, menyambar gagang pedang iblis tak terbatas, ingin mengangkat pedang itu ke langit, mencegahnya jatuh. Sayangnya, itu hanya tiruan dari dewa iblis kuno. Jika itu adalah dewa iblis kuno yang sebenarnya, sejujurnya, aku tidak bisa membunuhmu. Makidun menyeringai kejam. Tubuhnya yang besar tiba-tiba membentuk posisi bertahan dengan satu tangan sementara tangan lainnya memegang pedang iblis, menyerang sekali lagi.
5 iblis negatif tidak dapat menahan kekuatan iblis yang merusak ini dan akhirnya tersungkur ke samping. Pedang iblis tidak memiliki halangan lagi dan melepaskan tebasan dengan keras. Bum bum bum, ledakan mengerikan bergema di pulau itu. Gunung es di atas kepala Xian hancur berkeping-keping, bahkan lapisan es padat yang menutupi seluruh pulau juga pecah dengan cepat. Gempa susulan dari kekuatan yang luar biasa menyebar ke arah laut di sekitar pulau, menyebabkan tsunami yang mengerikan. Air laut bergulung deras, menelan seluruh pulau, dan di bawah dinginnya pulau itu membeku sekali lagi. Xian tetap bersembunyi di bawah gunung es, melihat kekuatan iblis menembus secara besar-besaran, menghancurkan gunung es dengan gila-gilaan, dan menghancurkan gunung es menjadi berkeping-keping. Dia diliputi rasa takut di dalam hatinya. Satu tebasan pedang iblis tanpa batas di tangan Ma Qidun memiliki kekuatan mengintimidasi yang luar biasa yang melampaui imajinasinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa seorang prajurit alam dewa dapat meluncurkan kekuatan yang mengguncang bumi seperti itu. 3 bentuk kehidupan misterius dari api dingin es, api bumi, dan Dewa Roh Kudus untuk sementara bergabung menjadi satu, yang membantu meningkatkan kekuatan es api dingin es dan Dewa Roh Kudus secara signifikan. Mereka langsung membentuk gunung es yang perkasa setinggi 1000 meter yang menghalangi satu serangan pedang Ma Qidun. Jika bukan karena itu, dia yakin jiwa dan tubuhnya akan hancur. Mampu menghalangi satu tebasan pedangku, nak, bahkan kamu akan mati, kamu masih bisa bangga pada dirimu sendiri. Ma Qidun meluncurkan tebasan lain tetapi tidak dapat langsung menghancurkan gunung es itu. Dia tampak sangat tercengang. Sambil menyeringai kejam, Ma Qidun mengacungkan pedangnya dan menggeram, bajingan kecil, Kaisar Yang Tian sudah tamat. Tanpa diduga, bocah nakal yang lebih licik dari keluarga yang ini muncul entah dari mana. Jika aku membiarkanmu hidup, prestasimu di masa depan mungkin akan lebih besar daripada Kaisar Yang Tian. Aku harus membunuhmu hari ini. Sambil berbicara dengan marah, Ma Qidun mengangkat pedangnya lagi. Jutaan ton aura iblis dengan gila-gilaan berbondong-bondong ke dalam pedang iblis, membuat pedang, yang awalnya sepanjang 300 meter, kini membengkak sekali lagi. Saat ini, pedang iblis sudah sepanjang 400 meter. Kengerian pedang iblis ini hampir menghancurkan semangat Xian hingga berkeping-keping. Melihat Ma Qidun terus melancarkan tebasan lagi, Xian di langit kedua amukan dengan cepat menjauh, menggunakan kekuatannya yang tak terbatas yang mengalir di dalam tubuhnya untuk mendesak pergeseran listrik secara instan. Boom boom, kakinya tidak dapat menahan kekuatan yang begitu hebat dan dengan demikian tiba-tiba meledak, daging dan darah berserakan di mana-mana. Xian menghilang begitu saja. Pada saat pedang iblis tanpa batas menebas, tubuh Xian telah pergi. Dia telah pindah ke pulau lain. Boom, sebuah ledakan mengerikan yang menusuk gendang telinga bergema. Xian berada di atas gunung di pulau lain, menatap pulau tempat dia baru saja pergi sebelumnya dengan ekspresi ngeri. Di bawah serangan kedua dari tebasan iblis tanpa batas, pulau itu telah terbelah menjadi 2 bagian. Sebuah jurang sepanjang 10.000 meter tiba-tiba muncul, air laut mengalir deras dari sana. Pulau yang terbelah itu terus-menerus meledak tanpa henti, dan semua bongkahan es di pulau itu pecah berkeping-keping. Di tengah suara ledakan yang menggetarkan bumi, Ma Qidun meraung marah, mencari jejak Xian. Sizzle sizzle sizzle, dari 720 titik akupuntur di dalam tubuhnya, asap putih tebal tiba-tiba menyusut. Detik berikutnya, dia merasakan energi misterius dan kuat mengalir ke seluruh tubuhnya, sebagian mengalir ke pusaran mendalam, dan sisanya tumpah ke tulang dan uratnya, bergerak secara misterius. Ledakan gemuruh keluar dari otaknya. Tubuh Xian tiba-tiba bergetar hebat. Dia merasakan laut kesadarannya bergejolak, yang disebabkan oleh masuknya energi misterius itu. Bersama dengan sublimasi jiwanya, jiwa inang di laut kesadarannya menjadi lebih besar dan lebih jernih. Bersamaan dengan gelombang yang bergolak, laut kesadarannya meluas dengan cepat. Dalam satu tarikan napas, laut kesadarannya sudah 3 kali lebih besar. Kekuatan jiwanya sangat kuat. Setiap sinar jiwa terhubung sehingga dia bisa memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai jenis energi. Pada saat yang sama, dia juga mendeteksi gelombang energi kehidupan yang sangat besar seperti gunung yang tak tergoyahkan di tubuh Ma Qidun. Energi kehidupan itu benar-benar dahsyat.
Wajah Xian tiba-tiba berubah saat dia menyadari kesenjangan kekuatan yang besar antara dirinya dan Makidun. Ki spiritual suci Makidun yang melimpah seperti pembangkit listrik tenaga nuklir di dunia lain yang dapat memberinya kekuatan tanpa akhir. Makidun berdiri di sana, meraung dan melolong dengan marah. Kedengarannya seperti suara setan penyerap jiwa yang menembus semua rintangan, mengikuti jiwa Xian untuk menembus laut kesadarannya yang tidak stabil. Ao, 5 setan negatif tiba-tiba menghadap ke langit, melolong. Mereka tampaknya menyadari bahwa sarang mereka akan runtuh dan berubah menjadi 5 sinar cahaya iblis yang melesat ke arah Xian dengan kecepatan yang lebih cepat dari suara iblis yang mengerikan jiwa milik Makidun. Kelima iblis telah kembali ke laut kesadaran Xian sebelum suara iblis membanjirinya. Kelima iblis negatif yang telah berubah menjadi entitas fisik sekarang kembali menjadi fatamorgana seolah-olah mereka dapat dengan bebas berpindah antara tubuh virtual atau ilusi. Begitu kelima iblis memasuki laut kesadaran, mereka segera terbagi menjadi 5 arah, menyebarkan emosi negatif yang mengerikan, yang kemudian membentuk 5 lapisan teknik formasi. Ketika suara iblis penetrasi jiwa Makidun berakhir, 5 lapis teknik formasi telah diaktifkan secara bersamaan, dipadatkan dan dicampur satu sama lain untuk menghalangi suara iblis penetrasi jiwa Makidun, melindungi laut kesadaran Xian agar tidak rusak. Sementara jiwanya gemetar, mata Xian tiba-tiba bersinar seperti bintang. Pada saat kritis, di bawah tekanan mengerikan Makidun, aura prajurit alam langit, Xia Senchuan, akhirnya menerobos hambatan, membantu Xian memasuki alam nirvana. Ketika penghalang keadaan baru ini telah hancur, karena laut kesadaran Xian telah dibangun untuk waktu yang lama, ia langsung dapat terbiasa dengan alam baru tersebut. Ketika laut kesadarannya secara bertahap mendapatkan kembali keadaan normalnya, Xian merasakan ki spiritual suci telah mencapai alam yang sama sekali baru. Tubuhnya tampaknya terhubung dengan langit dan bumi, benar-benar dapat merasakan kekuatan misterius yang tersembunyi di dunia. Swosh swosh swosh. Dalam pusaran ki mendalam, pola yin yang telah dibentuk oleh kombinasi api dingin es, Dewa Roh Kudus, dan api bumi berputar dengan gila-gilaan seolah-olah elemen-elemennya benar-benar ingin menyatu satu sama lain. Langit dan bumi yang terpisah melayang di mana-mana, di bawah panggilan suatu kekuatan, tiba-tiba berkumpul di tempat ini dan menembus langsung ke tubuh Xian. Tubuh Xian menyedot semua aura langit dan bumi di sekitarnya seolah-olah telah berubah menjadi spons besar. Kemampuan misterius untuk mengumpulkan aura langit dan bumi dari Dewa Roh Kudus tiba-tiba muncul di tubuh Xian. Pusaran ki mendalamnya membentang, memurnikan dan memadatkan aura langit dan bumi, membentuk ki mendalam yang sangat kuat yang kemudian dituangkan ke dalam pusaran. Di tengah pusaran, pohon ki mendalam kuno, yang telah menghilang sebelumnya, sekarang tiba-tiba muncul lagi, dengan gila-gilaan menyedot ki mendalam. Momentum Xian menjadi menakutkan. Keluarga Gu, di puncak 1000 pedang. Rombongan Gusao, Yuqin, Cao Zilan, Tang Yuanan, dan Mangu bergerak di tengah suara-suara tajam dan berbeda dengan raut wajah yang muram. Banyak prajurit keluarga Gu di pulau itu menaiki berbagai perahu, membawa sejumlah besar barang, bergerak ke arah timur. Di pulau-pulau kecil lain yang berdekatan dengan keluarga Gu, banyak orang juga bersiap untuk bermigrasi. Setelah melarikan diri dari Pulau Matahari, mereka semua berkumpul di tempat ini. Sebagian dari mereka berdiskusi untuk mencari solusi sementara yang lain sibuk mempersiapkan migrasi. Ketika Gusao kembali, dia segera mulai mengatur, mengumpulkan semua prajurit kelas atas keluarga Gu, memindahkan material dengan kecepatan tercepat, dan memerintahkan anak buahnya untuk mengungsi ke pulau-pulau di Tanah Suci Danau Surga di Laut Air Hitam. Cao Zilan mengernyitkan alisnya sementara tangannya yang seperti batu giok memegang kristal bersisi 6 dengan wajah serius seolah-olah dia sedang berkomunikasi dengan keluarga Cao melalui kristal itu. Keempat orang itu, Gusao, Yuqin, Tang Yuanan, dan Mangu menghentikan pembicaraan mereka dan menatapnya. Setelah beberapa lama, Cao Zilan mengambil kristal heksagonal itu dengan wajah muram. Di bawah tatapan tajam orang lain, dia berkata dengan lembut, "Aku telah memberitahu keluargaku tentang perubahan besar di Pulau Matahari, tetapi aku belum mendapat tanggapan mereka. Kakek buyutku masih dalam kultivasi terpencil, tetapi dia akan segera menerima beritanya." Raja Iblis Qian telah meminjam tubuh Raja Asura Jiao Hanyi untuk muncul di laut tak berujung.
Dia memiliki basis kultivasi alam roh langit ketiga dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Jika dua orang Cao Qiu-dao dan Yang Yi Tian tidak mengambil tindakan, aku khawatir tidak ada seorang pun di laut tak berujung yang luas ini yang dapat menghentikannya. Tang Yuanan menggelengkan kepalanya dan sedikit merengek, Kaisar Yang Tian dulunya adalah seorang pahlawan. Jika dia masih di laut tak berujung, mungkin dia akan bertarung hebat dengan Raja Iblis Qian, tapi... Setelah mendengar kata-kata ini, wajah Gusao dan yang lainnya menjadi aneh, dan mereka hanya bisa terdiam. Tahun itu, semua kekuatan di laut tak berujung bersatu untuk melanjutkan konspirasi untuk menghadapi keluarga Yang. Mereka juga telah mengundang Tang Yuanan untuk bergabung tetapi ditolak karena menurutnya, berkat keluarga Yang, penghuni iblis yang kuat tidak berani memasuki laut tak berujung. Ketika Tang Yuanan mendengar bahwa Kaisar Yang Tian telah ditangkap dan dikurung, dia langsung menyadari hal-hal buruk. Dia tidak hanya tidak bergabung dalam pemberontakan tetapi dia juga membujuk orang banyak untuk menyelamatkan Kaisar Yang Tian dari daerah iblis keempat. Meskipun Tang Yuanan memiliki pandangan ke depan, dia belum mendapatkan persetujuan semua orang. Dengan pimpinan Gusao dan Yukin, yang lainnya dengan tegas membasmi keluarga Yang. Mereka berasumsi bahwa Kaisar Yang Tian yang dikurung adalah kesempatan emas sekali seumur hidup. Jadi, mereka bergabung untuk terus-menerus menyerbu Laut Kiara, yang menyebabkan malapetaka laut tak berujung saat ini. Wajah Gusao dan Yukin jelas malu setelah Tang Yuanan mengingatkan mereka tentang cerita lama yang dipadukan dengan situasi saat ini. Namun, meskipun mereka merasa sedikit menyesal di hati, mereka tetap tidak mau mengakui kesalahan mereka. Qian baru saja meminjam tubuh Jiao Hanyi untuk muncul, dan keadaan ini tidak akan bertahan lama. Mereka mungkin akan segera pergi. Gusao merenung sejenak dan berbicara dengan alisnya yang berkerut, Jiao Hanyi memiliki basis kultivasi alam langit, dan dengan demikian tubuhnya tidak dapat menahan kekuatan Qian yang mengintimidasi. Setiap hari berlalu, tubuh itu akan sedikit rusak. 10 hari atau maksimal setengah bulan, tubuh Jiao Hanyi akan hancur total tanpa perlu menggunakan kekuatan tambahan. Yukin mengangguk. Tang Yuanan tertawa dingin, mengejek mereka, 10 hari atau setengah bulan. Hahaha, dalam 7 hari maksimal, Laut Hengluo akan hancur jika tidak ada dukungan eksternal. Warisan Sekte Tiga Dewa, dan juga keluarga Gu, keluarga Dongfang, akumulasi ribuan tahun akan hilang. Mengapa Cao Qiu-dao dan Yang Yi belum muncul? Yukin mengernyitkan alisnya dan menggeram, apakah mereka berdua melihat kematian tetapi tidak melakukan apapun? Apakah mereka akan menunggu sampai penghuni iblis membasmi Laut Hengluo dan melihat kematian tiba di depan mereka untuk mulai mengambil tindakan? Cao Zilan memperlihatkan senyum masam, menundukkan kepalanya dengan tenang karena dia juga tidak tahu apa yang dipikirkan kakek buyutnya. Dia hanya merasakan sesuatu yang salah. Karena Yukin tidak melihat Cao Zilan mengucapkan sepatah kata pun, dia mendengus dingin sementara matanya sedikit tidak bersahabat. Ah, tepat pada saat ini, Tang Yuanan tiba-tiba melihat ke langit, menunjuk ke suatu arah dan berseru ketakutan, apa yang terjadi? Semua orang tanpa sadar mengangkat kepala mereka, melihat ke arah yang ditunjuk oleh jari Tang Yuanan. Di arah itu, aura iblis hitam yang deras mulai melonjak, seperti gulungan kain yang membungkus langit dan bumi. Dalam aura iblis yang deras itu, aliran energi yang mengerikan terus muncul tanpa henti. Bahkan ribuan mil jauhnya, orang-orang masih bisa merasakan kekerasan yang aneh itu. Itu adalah pulau tak berpenghuni yang termasuk dalam jangkauan kekuatan keluarga Gu. Karena aura langit dan bumi yang encer dan sumber daya yang buruk yang dibutuhkan untuk kultivasi di pulau itu, kami belum mengirim seorang pun ke sana untuk menjaga. Gusao tertegun sejenak sementara matanya berbinar dengan cahaya aneh dan kemudian berkata, namun, jauh di dalam awan di dekat pulau itu, kami telah menempatkan mata suci. Setelah berbicara, Gusao sama sekali tidak bimbang. Sebuah pedang dewa tiba-tiba terbang keluar dari sisinya dan berubah menjadi sinar cahaya yang menembus puncak 1000 pedang, seolah-olah mengaktifkan beberapa teknik formasi. Dalam suara gemuruh, sebuah bongkahan kristal besar tiba-tiba keluar dari sudut puncak 1000 pedang saat diangkat dan didorong ke depan semua orang oleh pedang dewa. Gao Shu memejamkan mata, tidak mengatakan apa-apa sementara tangannya terus-menerus meluncurkan banyak sinar cahaya dewa yang menembus kristal besar itu.
Di dalam kristal, 3 pedang dewa berkilauan aneh dengan cepat terbang di sekitar yang tampak seperti naga terbang dan phoenix yang menari, karena memproyeksikan beberapa pemandangan. Dalam cahaya perak yang berkibar, banyak titik cahaya terkondensasi dan menunjukkan gambaran yang jelas di bawah tatapan penuh perhatian semua orang. Xian, Tang Yuanan dan Cao Zilan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan heran. Mata mereka dibanjiri keraguan. Gu Shao dan Yuqin juga sedikit berubah wajah, menatap kosong ke arah pemandangan yang terlihat di dalam kristal, melihat seseorang dengan momentum yang membumbung tinggi dengan gila-gilaan menyedot semua aura langit dan bumi di pulau itu. Itu Ma Qidun. Wajah Tang Yuanan berubah ketakutan sementara tubuhnya gemetar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru keras. Ma Qidun telah menemukannya. Sungguh disesalkan. Gu Shao menggelengkan kepalanya karena dia memasang wajah penuh penyesalan, berasumsi bahwa Xian pasti harus mati. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang tahu bahwa ada permusuhan antara Xian dan Ma Qidun. Tahun itu, dengan dukungan Guli dan Gu Jiange, ayah dan anak, Ma Qidun telah pergi ke kolam pengumpulan jiwa. Namun, Xian telah menggunakan beberapa harta rahasia dan hampir menghancurkan jiwanya. Setelah kejadian itu, Mo Duanhun telah menangkap Gu Jiange untuk memeras keluarga Gu sehingga keluarga Gu harus membayar harga yang menyakitkan. Setelah Gu Jiange kembali, dia menceritakan semua kejadian itu secara rinci. Saat itu, Gu Shao juga tahu bahwa ada permusuhan antara Xian dan Ma Qidun. Saat ini, melihat Ma Qidun menatap Xian, meskipun Gu Shao masih terkejut, dia mengerti alasannya. Penghuni iblis selalu membalas dendam atas permusuhan mereka. Ma Qidun mengingat jiwa Xian tahun itu. Kali ini, saat dia memasuki laut tak berujung dan mendeteksi Xian, dia jelas harus membunuh Xian dengan kejam sehingga dia bisa mendinginkan api kemarahannya yang mengerikan di dalam hatinya. Bagaimana mungkin? Wajah cantik Cao Zilan gelisah sementara matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia menggelengkan kepalanya dan bergumam dengan suara rendah, dia tidak bisa mengumpulkan ki mendalam di tubuhnya dan karenanya seharusnya terbunuh di Pulau Matahari. Bagaimana mungkin dia bisa berlari sejauh ini dan juga melakukan gerakan besar seperti ini? Dia dan Ma Qidun seharusnya sudah terlibat dalam pertarungan sejak lama. Tang Yuanan juga tidak mempercayainya, dengan bingung melihat pemandangan di dalam kristal. Cahaya dari matanya melesat kemana-mana seperti pedang tajam, meskipun aku juga tidak ingin mempercayainya. Pulau itu jelas memiliki beberapa jejak pertarungan. Pulau itu telah terbelah menjadi 2 bagian, dan ada banyak balok es yang pecah karena api dingin es. Tang Yuanan mengulurkan tangannya untuk menunjuk pemandangan itu sambil berbicara. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Yuqin yang keriput tiba-tiba menggigil. Matanya memancarkan cahaya yang mengejutkan. Dia terus menggelengkan kepalanya dan berkata, bajingan kecil itu hanya memiliki basis kultivasi alam bumi. Sementara itu, Ma Qidun berada di langit pertama alam roh. Selain itu, penghuni iblis sangat pandai bertarung. Jika kita menghadapi Ma Qidun, aku khawatir kita memiliki lebih banyak peluang untuk kalah daripada menang. Bagaimana Xian bisa bertahan di bawah pengejaran Ma Qidun sampai sekarang? Baik Tang Yuanan, Gu Shao, maupun Cao Zilan, semuanya membuka mata lebar-lebar, menatap pemandangan di dalam kristal. Menurutmu, apakah kita harus melakukan sesuatu? Tang Yuanan tertegun selama beberapa detik, lalu dengan cepat tersadar kembali dan berkata, pulau itu tidak jauh dari sini. Kurasa jika kita terburu-buru, kita bisa menyelamatkannya. Mungkin dia akan menjadi harapan laut tak berujung di masa depan. Raut wajah Gu Shao dan Yuqin tiba-tiba menjadi aneh. Lalu, wajah Tang Yuanan menjadi gelap. Dia bertanya, menurutmu begitu? Lihatlah sedikit lagi. Jika dia tidak bisa menahannya lagi, masih belum terlambat untuk menyelamatkannya. Gao Shu mengernyitkan alisnya dan berkata dengan dingin, aku selalu merasa itu jebakan. Mungkin Qian dan Master Iblis lainnya ada di sana bersama-sama, dan mereka hanya berpura-pura lemah agar kita bisa pergi ke sana dan menyelamatkannya. Dengan begitu, akan mudah bagi mereka untuk menangkap kita semua. Yuqin juga setuju sambil mengangguk, meskipun kita berada di alam dewa dan memiliki harta teleportasi, masih ada beberapa batasan. Jika kita benar-benar terjebak di sana, di bawah kekuatan Qian dan Master Iblis lainnya, kita akan kesulitan untuk melarikan diri.
Mungkin Qian telah mengatur formasi Dewa Angin Iblis Surgawi yang jahat. Pikirkan saja konsekuensi Kaisar Yang Tian. Wajah Tang Yuanan tiba-tiba berubah. Meskipun hatinya ingin menyelamatkan Xian, dia sedikit ragu setelah mendengarkan kedua orang itu. Itu karena dia juga tidak percaya bahwa Xian dengan basis kultivasi alam bumi dapat bertahan selama itu di tangan Makidun. Ki mendalam Xian tidak dapat disatukan kembali. Aku tahu tentang ini ketika aku berada di Pulau Matahari. Pasti ada sesuatu yang aneh di sini. Mata Cao Zilan tampak rumit seolah-olah dia tidak ingin percaya bahwa Xian dapat menahan kekuatan yang begitu mengerikan seperti itu. Percaya pada apa yang terjadi di depan matanya berarti penilaiannya salah. Suatu hari yang lalu, dia berinisiatif untuk meninggalkan Xian, membuat batas dengannya, dan menghapus tunas cintanya untuk Xian di dalam hatinya. Dia tidak mau mengakui bahwa dia memiliki visi yang pendek. Di pulau terpencil, momentum Xian meningkat seperti pelangi. Karena tertarik oleh pusaran Qi mendalamnya, aura langit dan bumi yang melayang di permukaan laut di dekatnya bergulung dan mengalir ke tubuhnya secara besar-besaran. Dalam aura langit dan bumi yang begitu tebal dan menyesakkan, batang pohon Qi mendalam raksasa muncul sekali lagi di tengah pusaran Qi mendalam. Xian kemudian menyerapnya dengan putus asa. Bentuk kehidupan yang aneh, Dewa Roh Kudus, memiliki kemampuan khusus untuk mengumpulkan aura langit dan bumi di sekitarnya. Setelah menyatu dengan api dingin es dan api bumi, kemampuan ini ditingkatkan secara substansial. Jumlah aura langit dan bumi yang diserapnya dapat dibandingkan dengan volume aura iblis yang dipadatkan oleh pedang iblis tak terbatas dalam waktu singkat. Setelah menerima sejumlah besar aura langit dan bumi, pusaran Xian yang terkuras sekarang dipenuhi dengan Qi mendalam. Puluhan ribu helai Qi mendalam merembes ke ruang aneh, membuat pohon Qi mendalam kuno membengkak tiba-tiba. Pohon Qi mendalam kuno itu mengembang, setiap cabang pohon mulai mengkristal secara tembus pandang. Qi mendalamnya menjadi padat. Pada saat yang sama, kakinya yang patah, yang disebabkan ketika ia mendesak pergeseran listrik, sedang disembuhkan di bawah kekuatan perbaikan yang kuat dari roh bela diri abadi. Darah dan daging di kakinya terlahir kembali, dan akhirnya, kedua kakinya dikembalikan ke keadaan semula. Nak, kau memang kuat. Tubuh Makidun yang setinggi 100 meter melayang di langit di atas pulau terpencil, memegang pedang iblis tak terbatas di tangannya, menggeram, sayangnya, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk tumbuh. Dari pedang iblis, cahaya iblis hitam memanjang ratusan meter seperti galaksi di ether. Cahaya iblis itu beratnya lebih dari 10.000 kilogram, ia membawa serta kekuatan 10.000 gunung seperti naga perkasa yang melompat dari laut atau seperti binatang iblis kuno. Ia dengan arogan melepaskan serangan kekuatan penuhnya ke bawah, yang dapat mengejutkan seluruh langit dan bumi. Wajah Xian berubah secara dramatis. Di bawah intimidasi mengerikan dari pedang iblis tak terbatas, laut kesadarannya terus berguncang tanpa henti sementara jiwa inangnya hancur, sepertinya tidak dapat menahan tekanan yang bergetar itu. Begitu 5 iblis menyadari situasinya tidak berjalan baik, mereka buru-buru berubah menjadi 5 bayangan iblis dan langsung berlari ke laut kesadaran. Laut kesadarannya, yang terus-menerus bergetar, akhirnya berhenti menjadi kejang. Jiwa inang Xian dapat kembali mengendalikan tubuhnya setelah gegar otak. Melihat pedang iblis memancarkan cahaya pedang sepanjang ratusan meter, dan juga mendengar suara berderak bergema di langit, Xian menunjukkan jejak kegilaan di matanya. Tepat pada saat ini, cincin pembuluh darah mengeluarkan banyak cahaya sekitar 10.000 zang, satu zang setara dengan 3,33 meter panjangnya. Pita cahaya menutupi seluruh langit dan bumi, membentuk kubah besar yang menyelimuti Xian. Krak-krak, cahaya pedang sepanjang 100 meter dari pedang iblis menebas kubah besar yang dipadatkan oleh cahaya cincin pembuluh darah seolah-olah ingin merobohkan langit dan bumi. Kubah itu tiba-tiba terdistorsi. Tempat di mana pedang itu menghantam sangat dalam sekitar 10 meter dari atas kepala Xian. Ketika aliran gelombang merah menyala menyebar dari kubah besar itu, pulau itu langsung pecah menjadi 10 bagian. Xian ketakutan. Makidun juga tercengang. Bas bas bas. Bas bas bas. Cincin pembuluh darah itu tiba-tiba memancarkan suara yang indah seolah-olah jiwa kuno, yang telah diam selama jutaan tahun, menjadi marah oleh pedang iblis dan sekarang menghasilkan resonansi yang gila dan sombong. Dalam suara cincin pembuluh darah,
pola-pola kuno pada permukaan cincin mulai berputar secara misterius. Setiap pola tampaknya berisi puluhan ribu makhluk, dan mereka berkembang biak, ratusan juta gunung bergetar, dan kekuatan supranatural yang tak terhitung jumlahnya muncul secara bertahap. Kepala Xian tiba-tiba gelisah. Roh Xian sedikit terkejut saat jiwanya tampaknya memasuki ruang aneh di permukaan cincin. Dia melihat dewa kuno dengan aura, kepala mengangkat langit dan kaki menghentak bumi, dan dewa naga kuno melilitnya. Dewa naga kuno ini menembus ke dalam tubuhnya seperti meridian yang menonjol. Setiap titik akupuntur di tubuhnya memancarkan cahaya dewa yang menyilaukan, dan mereka tampaknya berisi semua makhluk. 720 titik akupuntur tampaknya menyembunyikan 720 dunia. Masing-masing dari mereka ada secara independen, berisi makhluk yang berkembang biak, dan banyak prajurit kelas atas lahir dan mati. Aliran sejarah masa lalu, sekarang, dan masa depan muncul paling jelas. Aoh, dewa kuno berdiri di tengah dunia yang luas dan kacau, melepaskan lolongan yang tidak terdamaikan menuju kedalaman alam semesta. Suara itu mengguncang dunia yang tak terhitung jumlahnya, mengalir menuju titik akhir alam semesta, akhir dunia. Boom! Kepala Xian sangat sakit. Jiwa inang di laut kesadarannya tiba-tiba mengembang dengan gila. Ratusan juta aliran kekuatan mengalir deras ke laut kesadaran. Permukaan cincin pembuluh darah retak menjadi celah yang tidak mungkin terlihat oleh mata telanjang. 9 ketenangan jiwa melahap api tiba-tiba ditarik keluar dan kemudian dilemparkan langsung ke laut kesadarannya seperti sumber nutrisi. 9 ketenangan jiwa api pemakan jiwa mengeluarkan teriakan ketakutan. Api surga tingkat ketiga ini tampaknya memahami batasan takdir dan merasakan hidupnya dalam bahaya. Karena itu, ia berjuang keras untuk melepaskan diri dari ikatan kekuatan di laut kesadaran Xian. Namun, tidak peduli seberapa kuat ia berjuang untuk melawan, itu sia-sia. 9 ketenangan jiwa api pemakan jiwa akhirnya jatuh ke dalam jiwa inang Xian dan berubah menjadi mata ketiga jiwa inang, yang kemudian disempurnakan dan muncul di antara kedua alisnya. Rasa sakit yang tak tertahankan muncul dari laut kesadaran. Xian memegangi kepalanya, berteriak dan melolong seperti binatang buas. Pada saat yang sama, Ma Qidun terus-menerus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengayunkan pedang iblis tak terbatas dan melakukan satu tebasan ke bawah. Kubah merah besar yang bersinar, yang menutupi Xian, sekali lagi memblokir pukulan itu. Namun, banyak retakan mulai muncul karena tampaknya akan pecah kapan saja. Xian berteriak dan menggeram. Pada saat yang sama, cincin pembuluh darah juga meledak. Kristal iblis dari binatang iblis langsung berterbangan, meledak di atas kepalanya, lalu berubah menjadi seberkas energi ki mendalam yang menyerbu ke dalam kubah merah menyala yang sangat besar itu. Setelah menerima energi kristal iblis, permukaan kubah merah itu langsung pulih seperti biasa. Ma Qidun meraung marah, mengayunkan pedangnya, dan menebas sekali lagi. Xian melemparkan dirinya ke tanah, menahan rasa sakit yang luar biasa, merasakan perpaduan jiwa inangnya dan 9 api pemakan jiwa ketenangan, merasakan laut kesadarannya yang bergelombang. 5 iblis, yang bersembunyi di dalam laut kesadarannya, juga tampaknya menyadari transformasi yang mengerikan itu dan dengan demikian tetap bersembunyi dengan hati-hati karena mereka tidak dapat melarikan diri dari laut kesadaran. Di ruang pusaran mendalam yang aneh itu, pohon ki mendalam kuno tumbuh dengan cepat. Setiap cabang pohon itu berkilau seperti batu giok, berubah menjadi keadaan padat, yang dipenuhi dengan energi besar yang dapat membuat orang lain takut. Ribuan mil jauhnya, saat menyaksikan adegan ini melalui kristal, kelompok Tang Yuanan, Cao Zilan, Gusao, Yuqin, dan Mangu semuanya terkejut dengan mata melotot, rahang menganga, dan wajah pucat seolah-olah mereka terpaku di tanah tanpa bisa bergerak dan lupa siapa mereka. Semua orang begitu ketakutan hingga pikiran mereka semua terguncang, dan napas mereka pun terhenti. Mereka hanya menatap kosong adegan eksplisit di dalam kristal. Beberapa saat kemudian, tubuh Tang Yuanan tiba-tiba gemetar saat dia terbangun karena ketakutan. Dia tercengang sejenak sebelum terbang menjauh, mengabaikan orang lain. Tepat setelah Tang Yuanan pergi, Gusao, Yuqin, Cao Zilan, dan Mangu tersadar kembali karena terkejut. Mereka berempat saling berpandangan, dan mereka dapat melihat dengan jelas ketakutan di mata masing-masing. Keluarga yang telah kehilangan Kaisar Yang Tian, tetapi kemudian Xian ini,
yang bahkan lebih mengerikan darinya, muncul entah dari mana. Jika anak ini tidak mati hari ini, tidak ada seorang pun di laut tak berujung yang dapat menekannya di masa depan. Gusao terdiam cukup lama sebelum menatap Cao Zilan dan berbicara dengan suara rendah, ketika bajingan kecil ini tumbuh dewasa, bahkan kakek buyutmu Cao Qiudao tidak dapat menahannya. Tubuh halus Cao Zilan tiba-tiba menggigil, matanya penuh penyesalan. Sampai saat ini, dia tahu apa yang telah dia lewatkan. Cao Zilan ingin menangis dalam-dalam karena penyesalan, dan sangat menyesal telah kehilangan orang yang akan memiliki masa depan yang menggemparkan. Jika dia tidak mati hari ini, laut tak berujung akan berada di tangannya dalam 10 tahun. Yukin menghela napas panjang, menatap Cao Zilan, lalu mengalihkan pandangannya ke timur, bergumam, Zhongli Dun yang berada di peringkat pertama dalam Power Rankings tidak dapat menandinginya. Keluarga yang adalah tempat para pahlawan dilahirkan. Petik 2. Kita akan menyelamatkannya. Tubuh menawan Cao Zilan sedikit gemetar, dia tiba-tiba berteriak, karena laut tak berujung, kita harus menyelamatkannya. Dia akan menjadi kunci untuk menghadapi penghuni iblis. Cao Yi. Cara Cina untuk memanggil kakak perempuan, Mangu sedikit menggelengkan kepalanya dengan wajah yang rumit. Kalian, Cao Zilan terhuyung sejenak dan kemudian menyadari sesuatu dengan segera. Dia melirik orang lain, mencibir dan berkata dengan dingin, kalian takut sekarang. Jika dia tidak mati, bahkan jika penghuni iblis pergi, kita masih sulit untuk lolos dari malapetaka ini. Gao Shu menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Cao Zilan, dan berkata dengan suara dingin, dulu kita pernah berurusan dengan keluarga yang bersama-sama. Selama Xian masih hidup, begitu dia dewasa, dia pasti akan membalas dendam berdarah pada kita. Keluarga Cao-mu tidak akan bisa lolos dari pembalasan dendamnya dengan mudah. Jika kamu tidak ingin menjadi bawahan keluarga yang, lebih baik kamu minggir saja dan menonton saja tanpa melakukan apapun. Dia terlalu kuat, laut tak berujung ini tidak akan bisa mengendalikannya. Yukin juga menggelengkan kepalanya, menghela napas, jika Cao Qiudao dan Yang Yitian tahu bahwa keluarga yang memiliki orang seperti ini, mereka juga akan rela melihatnya mati sebelum waktunya. Karena keluarga kita dan istana roh bela diri, kedua orang ini tidak akan memberinya kesempatan untuk berkembang lebih jauh. Dia harus mati. Gusao menundukkan kepalanya dan berteriak pelan. Cao Jie, laut tak berujung benar-benar tidak bisa mentolerirnya. Mangu juga menggelengkan kepalanya dan mendesah, tidak ada yang diuntungkan jika dia masih hidup. Semua orang tahu tentang tindakan keluarga yang kuat dan mendominasi, dan kita telah bekerja sama berkali-kali untuk menghadapinya. Jika Xian masih hidup, dia pasti akan menghancurkan rumah kita dan mengambil nyawa kita. Mata indah Cao Zilan memperlihatkan sedikit kebingungan. Dia menatap kosong ke arah kristal itu dan ragu-ragu. Ding aling. Tiba-tiba, suara itu muncul dari gelang di lengannya. Cao Zilan tertegun, segera menyentuh gelang itu. Bongkahan kristal yang dia gunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga Cao diam-diam muncul dari tangannya. Setelah menggunakan jiwanya untuk berkomunikasi selama beberapa saat, Cao Zilan langsung memucat. Setelah itu, dia menghela napas sedih dan bergumam, keluargaku juga tampaknya tahu hal-hal di sini. Seperti yang kau katakan, mereka tidak ingin dia hidup. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, Cao Zilan duduk tak berdaya, berhenti berteriak-teriak untuk menyelamatkan Xian, hanya menatap kristal di depannya dengan linglung. Xian tidak tahu kapan dia berdiri. Sebuah pedang misterius melayang di atas kepalanya. Di pedang itu, banyak mata tertutup terbuka berturut-turut. Kejahatan tak berujung dari mata itu masuk. Xian menekuk lututnya, menatap tubuh Makidun yang tingginya 100 meter dan pedang iblis tanpa batas yang besar dengan mata merahnya yang bersinar. Wajahnya berubah, memperlihatkan ekspresi yang sangat ganas. Aura tubuhnya tampaknya mengarah ke anomali langit dan bumi. Tornado raksasa muncul dari laut di sekitar pulau. Dia berdiri di sana tanpa bergerak sementara cincin pembuluh darah memancarkan pelangi yang menyilaukan. Pedang misterius raksasa dari medan perang jurang melayang sekitar 10 meter di atas kepalanya seolah-olah sedang mengumpulkan semua kekuatan. Srik-srik-srik, kubah merah menyala besar, yang membungkus Xian, terus-menerus dihantam oleh pedang iblis. Kubah raksasa itu setipis sayap jangkrik, karena tampaknya rentan,
tidak dapat menahan bahkan satu serangan, namun, masih tangguh dalam memblokir tebasan pedang iblis terus-menerus tanpa patah sampai sekarang. Makidun meraung dan melolong terus terang. Banyak sinar cahaya iblis melesat keluar dari tubuhnya lalu mengembun dan melayang di sekitar tubuhnya tanpa menyebar. Pedang iblis tanpa batas, yang beratnya lebih dari puluhan ribu kilogram, terus melepaskan aura iblis 9 ketenangan yang mengerikan. Tanah di pulau terpencil itu terkoyak, aura iblis hitam pekat dan pekat menyembur keluar dengan deras lalu dengan gila-gilaan mengalir ke pedang iblis, membuat salah satu dari 3 pedang iblis besar di area iblis di zaman kuno terpencil menjadi lebih mengerikan dan ganas. Mutasi di Laut Kesadaran Xian berangsur-angsur mereda. Jiwa inangnya dan api pemakan jiwa 9 ketenangan telah menyatu menjadi satu. Api pemakan jiwa 9 ketenangan, yang menempati peringkat ketiga di antara api surga, menjadi mata ketiga dari jiwa inangnya. Mata itu menyebarkan cahaya perak terang redup yang larut ke dalam laut kesadarannya, terus meningkatkan kekuatan jiwa laut kesadarannya. Pada saat Ki mendalam bertemu di perutnya, api dingin es, api bumi, dan Dewa Roh Kudus telah menyatu satu sama lain, membentuk diagram ikan yin-yang. Pohon Ki mendalam kuno berakar di ruang aneh di tengah pusaran, menghisap Ki mendalam yang menakjubkan. Bahkan mata telanjang pun dapat melihat tingkat pertumbuhannya. Ki mendalam kuno itu akhirnya menjadi mengesankan dan perkasa, menutupi seluruh langit dan bumi. Karena rangsangan kekuatan yang melonjak deras, pedang misterius itu terbang keluar dari cincin pembuluh darah, anehnya tergantung di atas kepalanya. Mata tertutup pada pedang itu terbuka perlahan. Setiap kali salah satu mata itu terbuka, kekuatan jahat dari pedang misterius itu tampaknya berlipat ganda. Swosh swosh swosh. Pedang misterius yang melayang di atas kepalanya tampaknya memiliki kekuatan untuk memutarbalikkan kekosongan. Cahaya aneh tiba-tiba meledak keluar dari ruang tempat pedang itu melayang, dan kemudian, celah ruang muncul. Di dalam celah ruang itu, orang-orang samar-samar dapat melihat banyak aliran cahaya berwarna-warni yang terlihat seperti bintang jatuh yang berkedip dan cepat berlalu di atas alam semesta yang dalam. Aliran aura jahat yang mengguncang bumi perlahan-lahan muncul dari pedang itu. Xian berdiri di bawah kubah, merasakan energi yang luar biasa dari api dingin es, Dewa Roh Kudus, dan api bumi di perutnya saat dia bisa merasakan bahwa kekuatan jiwa di dalam laut kesadarannya dengan gila-gilaan menyembur keluar dan bergulir ke pedang misterius itu. Sementara energi tubuhnya mengalir deras, lebih banyak mata pada pedang misterius itu telah terbuka. Makidun dengan belak-belakan melepaskan lolongan, juga tampaknya merasakan mutasi Xian, dan dengan demikian, perasaan tidak aman tiba-tiba muncul di hatinya. Karena dia tidak berani ragu, di tengah geraman dan lolongan, Makidun memadatkan kekuatan tubuhnya, menuangkan kekuatan iblis yang tak terbatas ke dalam pedang iblis tanpa batas, memberinya kekuatan yang dapat merobek langit. Karena Makidun berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan pedang iblis tanpa batas, tampaknya tubuhnya yang besar tidak dapat menahannya lagi. Saat cahaya iblis melesat keluar semakin banyak, retakan mulai muncul di tubuhnya. Swosh! Pedang iblis akhirnya menebas. Kubah merah menyala, yang diciptakan oleh kondensasi cahaya dari cincin pembuluh darah, juga mendapat dukungan ekstra dari kristal iblis, akhirnya tidak dapat menahannya lagi, retak sekali lagi, menciptakan keretakan yang mengerikan. Aura iblis yang padat telah menemukan pintu masuk, jadi mereka dengan gila mengalir masuk dan memenuhi seluruh kubah. Boom boom boom. Aura iblis yang membanjiri kubah menghasilkan suara gemetar yang meledak secara tiba-tiba. Dalam suara yang mengerikan itu, kubah besar itu akhirnya terfragmentasi, berubah menjadi 10.000 titik cahaya merah menyala, dan kembali ke cincin pembuluh darah di jari Xian. Makidun tertawa kejam. Begitu dia melihat kubah besar itu pecah, dia tidak ragu lagi, mengayunkan pedang iblis dengan keras seperti pita hitam galaksi yang menyapu kedua dunia, dengan kejam menebas ke arah Xian. Dia mencoba menghancurkan Xian menjadi bubuk, menghancurkan tubuh dan jiwanya tanpa meninggalkan jejak keberadaan sedikit pun. Xian meringis sementara mata merahnya yang menyala tiba-tiba berkilauan dengan jejak kegilaan. Ah! Membuat raungan tajam, dia tidak berpikir berlebihan lagi, sebaliknya, dia menuangkan semua energi tubuhnya ke dalam pedang misterius itu. Pada pedang raksasa itu, mata jahat tiba-tiba menembakkan banyak cahaya jahat yang saling terkait yang mengarah ke celah ruang angkasa.
Banyak aliran kekuatan magis dari dunia lain tiba-tiba menyusup ke dalam pedang misterius itu. Pedang itu, yang jelas jauh lebih kecil daripada pedang iblis tanpa batas, kini tiba-tiba menjadi lebih besar, berubah menjadi pedang dewa yang panjang seperti gunung setinggi 10.000 zang dalam sekejap. Mata pada pedang itu, yang seperti mata dewa iblis, dipenuhi dengan segala macam emosi yang keras, gila, putus asa, dan haus darah. Pedang dewa itu melesat ke arah pedang iblis tanpa batas yang menebas bagian atas kepala Xian tanpa perlu dikendalikan oleh Xian. Tidak ada suara, tidak ada satupun suara yang mengguncang bumi. Ketika pedang iblis tanpa batas dan pedang misterius itu bertabrakan, langit dan bumi tiba-tiba menjadi sunyi senyap, begitu sunyi sehingga membuat orang lain ketakutan. Xian mengangkat kepalanya menatap langit dengan matanya yang terkejut. Titik-titik cahaya aneh dari tempat pedang iblis tanpa batas dan pedang misterius itu bertabrakan perlahan muncul, secara bertahap menjadi lebih besar dan terus meluas. Kemanapun titik-titik cahaya itu lewat, langit tampak menjorok aneh, pulau-pulau di dekatnya menghilang begitu saja, dan ratusan juta ton air laut menenggelamkan semuanya. Bahkan pulau di bawah kakinya juga tiba-tiba tenggelam ke dalam bumi. Ratusan juta ton air laut langsung membanjiri, menenggelamkan Xian. Di dasar laut, Xian masih menatap langit. Lingkungan sekitar masih tenang. Setelah itu, tubuh Makidun yang setinggi 100 meter langsung berubah menjadi banyak cahaya iblis, menghilang. Setelah cahaya iblis itu menghilang, tubuh Makidun yang sebenarnya akhirnya muncul. Tidak diketahui mengapa tangan kanan Makidun yang memegang pedang iblis tanpa batas meledak. Tulang-tulangnya kemudian berubah menjadi abu. Bagian kanan tubuhnya berantakan dari daging dan darah, yang tampak seperti telah mengalami getaran mengerikan yang dapat menghancurkan tubuhnya sepenuhnya. Di atas air biru tua, itulah pertama kalinya Makidun mengungkapkan rasa takutnya. Dia berteriak dengan gila sementara tangan kirinya meraih pedang iblis tanpa batas yang baru saja terlepas dari tangan kanannya. Tubuhnya berubah menjadi sekumpulan cahaya hitam, terbang menuju pulau matahari dengan kecepatan tercepat. Dia melarikan diri seperti binatang buas. Pedang raksasa seperti gunung setinggi 10.000 zang melayang di langit. Sepertiga dari jumlah mata yang terbuka pada pedang itu sekarang menutup secara berurutan. Pedang itu secara bertahap menyusut dan kembali ke ukuran normalnya. Pada saat yang sama, energi Xian juga berhenti mengalir ke pedang misterius itu. Setelah melihat ke langit dan menyaksikan pedang misterius itu menjadi lebih kecil dan perlahan turun, Xian buru-buru mencoba menggunakan pikirannya untuk memanggil pedang itu. Tidak ada jawaban. Pedang misterius itu tampak sangat sombong, tidak menaruh perhatian pada seorang anak kecil dengan basis kultivasi nirvana realem, terus tenggelam sepanjang jalan. Pada saat itu jatuh ke dalam air, pedang dewa berubah menjadi pelangi yang kemudian tiba-tiba menghilang ke dalam cincin pembuluh darah. Xian menggunakan pikirannya untuk melihat ke dalam cincin pembuluh darah dan menyadari bahwa pedang misterius itu diam-diam tergantung di sudut tanpa cahaya atau aura jahat. Semua mata pada pedang itu telah ditutup lagi. Semuanya telah kembali ke keadaan normal seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Xian mengangkat kepalanya, melihat ke langit dan melihat langit masih terdistorsi, dan celah ruang belum sepenuhnya pulih setelah beberapa saat. Apa yang telah terjadi tidak dapat langsung menghilang. Seluruh pemandangan ini mengingatkannya pada apa yang telah dilakukan pedang raksasa itu. Pedang dan pedang iblis tak terbatas itu bertabrakan, menciptakan kekuatan dahsyat yang telah menghancurkan tubuh iblis Makidun, menghancurkan tangan kanannya yang memegang pedang iblis, dan memercikkan darah dan daging di separuh tubuh kanannya, menyebabkannya cedera parah. Makidun memiliki basis kultivasi langit pertama alam roh, dan kekuatannya diperkuat dengan memegang harta dari area iblis. Di area iblis keempat, dia berada di peringkat kedua setelah prajurit kelas atas yang menakutkan, Qian dan Basun. Setelah tiba di laut tak terbatas, dia telah bertarung dengan kepala istana negeri ajaib jahat, memaksa mereka untuk menyerah, dan melakukan pembantaian sepanjang jalan dari Laut Kiara hingga Laut Hengluo. Jumlah prajurit kelas atas yang telah tewas di tangannya tidak terhitung banyaknya. Para master yang begitu ganas dan kuat dengan pedang iblis tak terbatas di tangannya telah menderita cedera parah di tubuhnya dan tangan kanannya yang hancur. Xian merasa ngeri. Kesadaran jiwanya diam-diam memperhatikan pedang misterius itu dengan perasaan senang dan takut pada saat yang sama.
Dia takut karena dia tidak bisa mengendalikan pedang misterius ini sepenuhnya. Dia tidak tahu bagaimana cara menguasainya atau apakah dia mampu mengendalikannya atau tidak. Selain itu, dia tidak yakin apakah pedang ini akan tiba-tiba melakukan sesuatu yang gegabah. Xian. Pada saat ini, panggilan Tang Yuanan muncul dari permukaan laut di atas kepala Xian. Dewa Matahari sedang menunggangi unikorn api, dengan bingung menatap pulau yang hancur untuk sementara waktu, memperhatikan gelombang besar yang bergelombang di laut dan retakan ruang yang perlahan-lahan pulih, tidak tahu hal-hal mengguncang bumi seperti apa yang telah terjadi di sini. Dia tidak yakin apakah Xian masih selamat atau tidak karena dia tidak mendeteksi aura Xian meskipun kesadaran jiwanya menutupi seluruh area. Di bawah laut, Xian mengangkat kepalanya, menatap flame unicorn dan dia yakin bahwa Tang Yuanan ada di sana. Setelah tertegun sejenak, dia mulai melayang ke permukaan dan kemudian langsung merasakan ketidakberdayaan menyebar ke seluruh tubuhnya. Blood Vein Ring telah berhenti berkedip dan perlahan-lahan menjadi tenang. Tang Yuanan segera menyadari aura Xian dan bergegas menghampirinya. Di puncak 1000 pedang, keempat orang itu, Gao Shu, Yukin, Cao Zilan, dan Mangu menatap kosong ke arah kristal di depan mereka dengan wajah kusam. Mereka terdiam untuk waktu yang sangat lama. Melalui kristal, mereka telah melihat dengan jelas pemandangan di mana pedang besar Xian tiba-tiba muncul. Hanya dengan satu tebasan, pedang itu telah melukai Makidun dengan serius dan membuat lengan kanannya putus dengan mengerikan hingga terlihat potongan-potongan daging yang berceceran. Pemandangan ini terukir di hati keempat orang itu begitu dalam sehingga mereka tidak akan pernah melupakannya. Makidun, Master Iblis kekuatan super dari daerah Iblis keempat, bersama dengan pedang iblisnya yang mengerikan, sangat arogan dan sangat kuat. Bahkan mereka yang menyaksikan pemandangan itu melalui kristal dapat merasakan kekuatan luar biasa yang disemburkan pedang iblis di tangan Makidun. Gusao dan Yukin meletakkan tangan mereka di dada, bertanya pada diri mereka sendiri bahwa jika mereka menghadapi Makidun, di bawah kekuatan besar pedang iblisnya, mereka hanya bisa berlindung di tepi jalan untuk menghindarinya, tidak berani mengulur waktu di bawah pembantaiannya yang kejam. Sementara itu, Xian berbeda. Dia tidak hanya melawan Makidun secara langsung, tetapi dia juga menggunakan pedang misterius itu untuk melukai Master Iblis Makidun dengan parah, memotong satu tangan prajurit langit pertama alam roh. Apa konsep ini? Apa situasi ini? Mereka berempat tercengang seperti ayam kayu, bahkan berhenti bernapas, tidak percaya pada mata mereka sendiri karena mereka tidak percaya bahwa pemandangan yang terjadi di kristal itu benar. Apa alam Xian? Apa alam Makidun? Kesenjangannya bukan hanya satu alam, namun, Xian tidak hanya hidup di bawah penghuni iblis itu, tetapi dia juga telah melukai Makidun dengan serius. Kejadian itu pada dasarnya di luar imajinasi mereka berempat, menghancurkan seluruh rencana besar mereka. Setelah menyadari kekuatan Xian, mereka berempat merasa jijik seolah-olah mereka telah menjatuhkan botol beraroma itu. Emosi yang kacau melonjak di hati mereka, yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sepertinya rencana meminjam tangan Makidun untuk membunuhnya tidak mungkin. Gao Shu terdiam untuk waktu yang sangat lama, dengan bingung menatap cermin kristal dengan mata kosong. Wajahnya menjadi aneh. Aku takut laut tak berujung akan menjadi dunia Xian di masa depan. Gao Shu mendesah dalam-dalam, hatinya penuh dengan kesedihan dan duka. Dia secara tidak sadar memikirkan generasi muda keluarga Gu, mencoba mencari-cari di dalam ingatannya tetapi dia tidak dapat menemukan siapapun yang dapat dibandingkan dengan Xian. Gu Jiange, Gu Linglong. Gusao menggelengkan kepalanya, menyunggingkan senyum menyedihkan dari sudut mulutnya, diam-diam iri pada Kaisar Yang Tian karena sangat beruntung. Dari tempat terpencil yang tidak diketahui, Kaisar Yang Tian dengan santai menemukan keturunan yang benar-benar berbakat bawaan dengan potensi tak terbatas dan ruang tak terbatas untuk berkembang. Luar biasa, Yukin bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah sementara kerutan di wajahnya sedikit menggigil. Sepertinya tubuhnya yang jompo tidak tahan dengan keterkejutan ini, dia entah bagaimana putus asa, bertanya-tanya apakah dia sudah tua dan tidak lagi cocok untuk menyelesaikan masalah laut tak berujung. Orang ini benar-benar gila, tidak hanya tubuhnya yang sangat kokoh tetapi kekuatannya juga dapat mencapai intensitas yang begitu hebat. Sebelumnya, di sumber air panas, beruntung bahwa dia hanya menggunakan kekuatan fisiknya untuk bertarung denganku.
Jika dia menggunakan pedang misterius itu, kurasa, Mangu menunjukkan ekspresi ketakutan yang masih ada dan berkata, kurasa aku bahkan tidak punya nyali untuk berdiri di depannya. Wajah cantik Cao Zilan tampak muram dan pucat sementara hatinya dipenuhi kepahitan. Dia tidak pernah merasa putus asa seperti hari ini. Selama ini, dia sangat percaya diri dengan kemampuannya menilai berbagai hal. Cara dia menilai segala sesuatu sangat akurat. Karena itu, setelah mengetahui bahwa Xian tidak dapat mengumpulkan ki mendalam lagi, dia dengan tegas meninggalkan Xian, memutus jejak perselingkuhan halus yang baru saja bersemi di dalam hatinya. Sebagai penerus keluarga Cao di masa depan, dia tumbuh dalam perjuangan untuk mendapatkan keuntungan, sangat memahami betapa pentingnya bagi seorang wanita seperti dia untuk memiliki pegangan ketergantungan yang kuat. Awalnya, dia merasa keputusannya benar. Karena dia berasumsi bahwa Xian tidak dapat memberinya masa depan yang lebih baik, dia secara rasional melepaskannya. Sayangnya, penampilan Xian hari ini telah benar-benar menghancurkan kepercayaan dirinya yang biasa, menghancurkan pola pikirnya yang telah dia pertahankan selama bertahun-tahun. Dia tahu dalam kehidupan ini bahwa akan sulit baginya untuk melupakan apa yang telah Xian bawa padanya. Qian pasti akan membunuhnya. Gao Shu tiba-tiba berteriak dingin seolah-olah dia sedang menghibur atau memotivasi dirinya sendiri. Semakin baik penampilannya, semakin besar kemungkinan Demon Dwellers tidak akan melepaskannya dengan mudah. Kurasa baik Qian maupun Boksun tidak ingin melihat keluarga yang memiliki keturunan yang bahkan lebih berbahaya daripada Kaisar Yang Tian. Benar, dia pasti tidak akan memiliki ruang untuk terus berkembang. Sungguh disesalkan bagi pahlawan masa depan yang akan dihancurkan. Yukin juga setuju sambil mengangguk. Dia juga tahu bahwa begitu Makidun memberitahu Qian tentang pertarungan antara dirinya dan Xian, tidak peduli seberapa sibuknya Qian, dia akan mati-matian mencari Xian dan langsung membunuhnya dengan cara apapun. Dengan kemampuan Xian, Demon Dweller pasti tidak akan tinggal diam, tetapi mereka akan dengan cepat melenyapkan ancaman paling menakutkan di masa depan dalam waktu sesingkat mungkin. Pulau itu tidak ada lagi, di Laut Biru, yang ada hanya gelombang yang bergelombang, tornado besar, atau tsunami yang menakutkan. Xian perlahan-lahan mengapung ke permukaan laut. Seluruh tubuhnya lelah. Pusaran aneh yang telah diciptakan oleh perpaduan api dingin es, api bumi, dan Dewa Roh Kudus tampaknya mereda secara bertahap di tengah lingkaran ki yang mendalam. Mungkin karena pedang misterius itu hampir menghabiskan ketiga energi besar ini, mereka perlu tidur nyenyak untuk sementara waktu. Laut kesadarannya padat. Jiwa inangnya diam-diam berhenti di atas laut kesadaran dan terdiam. Bahkan mata di glabelanya tertutup. Meskipun perpaduan jiwa inang dan api pemakan jiwa 9 ketenangan untuk sementara distabilkan, membuat mereka bergabung menjadi satu membutuhkan perjalanan yang panjang. Setelah pertarungan itu, kekuatan fisik Xian telah terkuras 70 atau 80%. Serangan balik dari langit kedua amukan telah menyebar, membuat tubuhnya semakin lelah. Ketika dia mengapung di laut, dia menyadari bahwa dia harus segera pulih, jika tidak, jika dia bertemu dengan prajurit kelas atas lainnya, dia tidak akan mampu bertahan hidup. Unicorn api itu diselimuti oleh gugusan api yang menggantung di atas laut. Ia membawa Tang Yuanan yang duduk dengan hikmat dengan mata yang dibanjiri rasa takut. Setelah Xian muncul ke permukaan laut, tanpa berpikir, Tang Yuanan langsung melompat dari unicorn api, mengulurkan tangan untuk meraihnya dan kemudian menariknya ke atas unicorn api. Tanpa menunggu Xian mengucapkan sepatah kata pun, Tang Yuanan sedikit memanggil unicorn api itu. Ia segera mengambil semua api yang mengelilingi tubuhnya. Begitu api menghilang ke dalam tubuhnya, unicorn api itu berubah menjadi binatang berwarna merah gelap. Meskipun tubuhnya masih panas, panas yang menyengat itu tidak lagi menakutkan. Tang Yuanan memegang Xian dan dengan cepat menaiki unicorn api itu. Matanya menyapu sekeliling, diam-diam melepaskan kesadaran jiwanya dan kemudian menepuk flame unicorn. Keempat kuku flame unicorn bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya merah yang terbang secepat kilat, dan kemudian menghilang hanya dalam sekejap, tanpa meninggalkan jejak. Setengah jam kemudian, di sebuah pulau milik jangkauan kekuatan Trigat Sek, sebuah cahaya merah menyala, dan Dewa Matahari Tang Yuanan di Flame Unicorn, bersama dengan Xian, muncul bersamaan. Tang Yuanan tidak mengatakan apa-apa, mengayunkan lengannya, melepaskan seberkas cahaya suci matahari besar.
Cahaya suci itu seperti ular api yang dengan cepat mengebor ke dalam tanah. Di tengah pulau tak berpenghuni itu, sebuah formasi kuno yang menakjubkan muncul. Begitu formasi itu muncul, ia segera meluncurkan penghalang kuat yang menghalangi semua jenis kekuatan eksternal, tidak membiarkan kekuatan apapun menembusnya. Dewa Matahari melompat, membawa Xian bersamanya dan kemudian mendarat di tengah formasi kuno itu. Ia kemudian langsung memicu pikirannya untuk mengaktifkan formasi kuno itu. Sekelompok sinar matahari yang menyilaukan bersinar. Tang Yuanan, Xian, dan Flame Unicorn menghilang lagi. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di sebuah istana aneh di dasar laut. Istana ini meliputi ratusan hektar, tetapi hancur, cukup tua, tidak lagi memiliki keagungan dan kemuliaannya setelah menahan angin dan embun beku begitu lama. Gelombang aneh yang tak terhitung jumlahnya beriak di atas istana, menghalangi air laut biru di luar, tidak membiarkan sedikit pun air laut menyusup masuk. Meskipun istana itu cukup bobrok, banyak penghalang masih ada, membantu istana di dasar laut itu kedap air. Setelah tiba di istana ini, Tang Yuanan jelas sangat rileks, melambaikan tangannya ke arah unicorn api, memerintahkannya untuk pergi. Dia menurunkan Xian dan menatapnya kosong. Apa yang terjadi? Setelah beberapa lama, Tang Yuanan memecah keheningan dan bertanya dengan wajah serius. Xian tidak memiliki kekuatan lagi, menyandarkan tubuhnya pada balok batu pecah, menyipitkan matanya melihat istana aneh ini, dan berkata dengan cemberut, "Makidun mengejarku untuk membunuhku. Aku hampir mati. Aku telah melihat beberapa adegan di puncak 1000 pedang keluarga Gu." Tang Yuanan menyela, mengerutkan kening, dan berkata, "Aku hanya ingin tahu mengapa Makidun menghilang. Bagaimana bisa Master Iblis dari daerah Iblis keempat membiarkanmu hidup? Apa yang kau gunakan untuk melawan Makidun itu?" Jejak kewaspadaan melintas di mata Xian. Pikirannya, yang telah rileks, sekarang tegang lagi. Mungkin karena kewaspadaan batinnya atau kekuatan dalam tubuhnya belum terkuras habis, pusaran yang telah dipadatkan oleh Dewa Roh Kudus, api dingin es, dan api bumi tiba-tiba menyebar dengan kuat. Aliran fluktuasi energi yang membuat Xian gemetar tiba-tiba meledak dari dalam tubuhnya. Saat Xian bisa merasakan perubahan dalam tubuhnya, pikirannya sedikit tenang. Dia secara tidak sadar bergerak mundur, diam-diam mengambil tindakan pencegahan. Tepat ketika dia melihat reaksi Tang Yuanan yang tidak biasa, dia akan segera meluncurkan serangan kekuatan penuhnya dengan segala cara. Wajah Tang Yuanan tampak bingung, tetapi kemudian, dia sangat menyadari peringatan Xian. "Kau terlalu berhati-hati." Tang Yuanan memaksakan senyum, mengambil inisiatif untuk memperlebar jarak dengan Xian. Ia bergerak mundur 10 meter, menarik tangannya ke dalam lengan bajunya pada saat yang sama, lalu perlahan duduk di bawah tatapan mata Xian yang berbinar. Xian juga orang yang bijaksana. Dari gerak-gerik Tang Yuanan, ia menyadari keramahan orang lain dan karenanya, ia memperlihatkan senyum lembut, mengangguk, dan berkata kepada Tang Yuanan, "Lengan kanan Makidun telah hancur. Mungkin ia tahu bahwa sulit untuk membunuhku, jadi ia secara proaktif mundur." "Apa?" Tang Yuanan tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru keras karena terkejut.